warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Septiawan, NIM F1B020031. Di sini akan menjelaskan tentang respon HCC dari percobaan 4, yaitu teknologi seluler. Yang pertama itu ada tujuan dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengetahui pengaruh perubahan jarak terhadap level sinyal yang diterima. Yang kedua yaitu mengetahui prediksi besar cakupan sel. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan dasar teori. Yang pertama itu adalah konsep sistem komunikasi bergerak seluler. Yang mana sistem komunikasi bergerak seluler itu merupakan sistem komunikasi dengan media transmisi tanpa kabel atau ruang bebas yang mampu memberikan derajat mobilitas yang baik bagi user atau pengguna. Yang mana komunikasi bergerak seluler ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada mobile station, kemudian yang kedua ada mobile telephone switching office. Selanjutnya itu dia ada radio base station, kemudian ada BSC atau base station controller, kemudian ada gateway MSC, yaitu saja, dan terakhir adalah public switch telephone network atau PTSN. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam perkembangan jaringan dan frekuensi seluler. Di sini itu membahas tentang perkembangan jaringan dan frekuensi seluler itu dari generasi ke generasi, di mana terdapat 5 generasi. Pada generasi pertama itu terdapat generasi 1G, kemudian generasi kedua itu adalah generasi 2G, generasi ketiga itu generasi 3G, kemudian generasi keempat atau 4G, dan generasi kelima adalah 5G. Yang membedakan dari setiap generasi ini adalah kecepatan sinyalnya, di mana semakin baru, semakin besar generasinya, semakin terbaru itu kecepatan sinyal itu semakin cepat. Selanjutnya ada propagasi luar ruangan. Propagasi adalah rambatan gelombang microwave yang melalui udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya itu bisa mencapai ribuan kilometer. Media perambatan atau biasa disebut juga dengan saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor atau kabel koaksial, dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Propagation model atau model propagasi itu adalah suatu cara untuk memprediksi daya sinyal rata-rata, di mana dari situ terdapat 3 mekanisme, yaitu yang dominan dari propagasi pada sistem komunikasi bergerak seluler itu adalah pantulan atau reflection, kemudian difraksi, dan hamburan atau scattering. Ada 2 model propagasi yang sering digunakan untuk memperkirakan daya sinyal rata-rata, yaitu propagasi Okumura dan propagasi Hatta. Selanjutnya yaitu membahas tentang distribusi probabilitas variabel acak, yang dimana terdapat CDF, CCDF, dan PDF. Yang pertama ada CCDF. CCDF atau Complement Cumulative Distribution Function. Ini disebut sebagai Complement Cumulative Distribution Function karena fungsi yang menjadi komplement dari grafik CDF ini, nilai pada grafik CDF ini merupakan nilai yang diperlukan CDF untuk mencapai nilai 1, di mana rumus CCDF ini sama dengan 1 min CDF. Selanjutnya ada CDF atau Cumulative Distribution Function. CDF menemukan nilai kumulatif dari nilai kejadian tiap range dengan batas yang menjadi nilai yang paling jarang muncul itu sebagai batas bawahnya. Lalu yang terakhir itu ada PDF atau Probability Density Function, yaitu nilai yang menunjukkan kemungkinan munculnya data dalam satu range kejadian. Pada pengolahan data, nilai data terkecil menjadi batas bawah dalam range kejadian, dan batas atas didapatkan dari menjumlahkan batas bawah dengan sebuah angka. Begitu untuk nilai selanjutnya itu sampai dengan nilai tertinggi. Kemudian selanjutnya itu membahas tentang RCSP,
RSRP, RSSI, RSRQ, di mana RSCP itu merupakan Receive Signal Code Power, yaitu kode sinyal penerima yang menyatakan besarnya daya pada satu kode yang diterima oleh user equipment. Selanjutnya itu ada RSSI atau Receive Signal Strength Indicator, yang merupakan parameter yang menunjukkan daya terima dari seluruh sinyal pada band frekuensi channel pilot yang diukur. Kemudian selanjutnya itu ada Reference Signal Receive Power atau SRSP, yang merupakan sinyal referensi atau sinyal LTI power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu atau jarak tertentu. Dan selanjutnya itu ada Reference Signal Receive Quality atau RSRQ, merupakan kualitas sinyal yang diterima oleh UA. Hanya itu saja untuk dasar teori. Selanjutnya saya akan memasuki tahap percobaan. Pada percobaan ini digunakan 3 aplikasi, yaitu Google Earth, kemudian selanjutnya itu ada Ginetrek sebagai pengukur kuat sinyal, dan selanjutnya itu ada aplikasi untuk mencari letak BTS terdekat. Jadi pada percobaan ini itu dilakukan pertama itu ada 2 kali pengambilan data, di mana setiap data itu terdapat 10 titik, dan dalam 10 titik itu dalam satu titik itu diambil 30 data. Yang pertama itu menjauhi tower. Pertama itu kita berdiri persis di depan tower, mengambil 30 data menggunakan Ginetrek. Itu setelah itu sudah 30 data, kita bergeser ke titik kedua sejauh 12 meter dan mengambil 30 data, begitu juga seterusnya hingga titik ke-10. Kemudian untuk menjauhi, saya maksud mendekati tower itu, maka dilakukan titik akhir pada titik menjauhi itu dijadikan sebagai titik awal untuk mengukur, kemudian bergerak sejauh 12 meter hingga titik terakhir, titik ke-10 pada menjauh, pada pengukuran mendekati. Ya, kemudian nanti akan dicari datanya untuk ditentukan berapakah sinyal terkuat, apakah pengaruh jarak pada sinyal, dan mengetahui radius atau jarak suatu BTS itu dapat memancarkan sinyal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.